Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Agung Wisnuwibowo. Saya adalah guru fisika dari SMA Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil karya saya mengenai berangkat dari asesmen awal di kolam sekolah menuju pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bersama, keberagaman murid merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ya kita sebagai seorang guru harus mempertimbangkan keanekaragaman murid ini untuk mendesain atau merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kegiatan pembelajaran yang baik harus disusun berdasarkan data-data dari asesmen awal yang baik juga. Kegiatan pembelajaran yang tidak disusun berdasarkan hasil asesmen awal tidak akan memberikan pilihan-pilihan yang bermakna kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang gerak lurus berupa gerak ulang. Untuk kegiatan ini, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan observasi. Ada 3 pilihan observasi yang saya lakukan. Yang pertama, kalian bisa mengobservasi ketika sebuah kereta api melintasi rel. Terus yang kedua adalah mengobservasi ketika pesawat udara tinggal landas. Terus yang ketiga, kegiatan asesmen awal merupakan bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses merancang kegiatan pembelajaran. Dalam asesmen awal sendiri, ada banyak sekali teknik yang dapat dipilih dan digunakan. Namun, pada kenyataannya masih banyak guru yang hanya mengandalkan tes dalam kegiatan asesmen awal ini. Sehingga, akibatnya data yang diperoleh masih cukup terbatas dan tidak bisa menggambarkan kebutuhan yang beragam dari masing-masing siswa. Kalian hari ini akan melakukan asesmen awal. Jadi asesmen awal kali ini kalian akan saya berikan tes fisika yang mengandung 5 materi. Oke, materi yang akan kalian kerjakan langsung sekarang di tempat. Dan hasil tes ini merupakan data satu-satunya yang akan saya gunakan. Menurut panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2024, asesmen awal merupakan bagian dari asesmen formatif. Dengan demikian, ada banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk melaksanakan asesmen awal. Misalnya, kegiatan observasi, mengisi kuesioner atau angket, atau dengan teknik-teknik lain yang relevan dengan kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan, serta relevan pula dengan asesmen kebutuhan murid yang akan disasar lebih lanjut. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam melaksanakan perancangan asesmen awal. Namun sebelumnya kita harus memilih strategi asesmen awal yang sesuai. Strategi asesmen awal yang sesuai harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun kebutuhan murid yang akan dipetakan, baik itu menyangkut kesiapan belajar, minat maupun profil belajar siswa. Dalam hal ini saya sebagai guru fisika di kelas 11 sudah memetakan tujuan pembelajaran yang akan disasar siswa dalam semester 1 di tahun pelajaran 2023-2024. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran, kita juga perlu melihat karakteristik dan elemen dalam pembelajaran kita masing-masing. Selanjutnya barulah kita beranjak kepada kebutuhan siswa yang menyangkut kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Dari keseluruhan pertimbangan yang dilakukan, maka dipilihlah 4 strategi asesmen awal yang telah saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran fisika di awal semester ini. Yang pertama itu adalah menggunakan kuesioner. Yang kedua adalah menggunakan lembar observasi lingkungan yang memanfaatkan lingkungan kolam sekolah. Yang ketiga adalah lembar observasi di kelas. Dan yang keempat adalah menggunakan data penunjang berupa informasi dari hasil kolaborasi bersama guru dan orang tua siswa. Bagaimana pelaksanaan kegiatan asesmen awal yang saya laksanakan di kelas? Kita ikuti masing-masing tahapannya mulai dari sekarang, yaitu dari kegiatan pengisian kuesioner di kelas secara online. Oke anak-anak, untuk HP bisa ditaruh ya. Jadi saya mau tahu dulu selama 1 bulan ini kan karena liburan ya, apakah masih bisa berinteraksi dengan baik atau kalian sudah kehilangan nyawa ya? Oke, apa yang sudah kalian lakukan selama liburan kemarin? Oke, Agus. Hari ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian akan mengisi asesmen awal di tahap 1 ya. Jadi silakan buka grup WA kelasnya. Link untuk asesmen awal sudah saya kirimkan di sana. Kalian bisa akses langsung di sana. Silakan isikan identitas dengan baik sehingga saya bisa tahu dengan jelas kebutuhan belajar kalian seperti apa. Bagi yang kendala akses bisa menyampaikan langsung ya.
Oke, sekarang kalian akan saya kelompokkan dulu menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecilnya sudah saya set di coba dilihat dulu ya. Nanti kalian akan melakukan observasi di kolamnya. Di kolam yang kalian observasi itu adalah sifat-sifat zat cair yang ada di sana. Zat cair apa yang ada di sana? Air. Ya, airnya. Oke, anak-anak silakan lanjut diobservasi. Silakan gunakan semua panca indera sesuai tuntunan di WA group ya kemarin. Dan kalian boleh menggunakan alat bantu jika diperlukan. Dan observasinya boleh menggunakan kelima panca indera jika memungkinkan. Dalam sekolah, nah sekarang kalian bisa melakukan diskusi kelompok dulu untuk mendiskusikan hasil observasi kalian seperti apa. Dan silakan temukan pola-pola hasil observasi yang sudah nanti kalian akan presentasikan langsung dari kalian masing-masing. Silakan anak-anak. Ini kolam ini tanamannya begini. Tanaman waktu ini kan sudah saya cek itu waktu kemarin sekitar 36 cm. Ya, kalian sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi. Yang pertama itu airnya keruh, yang kedua itu dengan indera, dengan bantuan apa? Oke, selamat pagi Bapak. Semua sudah mau hadir ya Pak ya. Mohon maaf mengganggu setelah waktu mengajar. Saya ingin konfirmasi terkait dengan data beberapa siswa. Seperti Bapak ketahui, dia kan baru tahun ini mengajar di kelas ini. Nah, sebelumnya bukan saya mengajar, dan kebetulan Bapak juga mengajar di kelas ini. Iya. Saya ingin konfirmasi terkait dengan kemampuan siswa berinteraksi. Bisa diceritakan sedikit Pak? Terkait dengan pengalaman yang sudah mengajar di kelas ini, untuk kemampuan interaksi anak-anak ini sudah bagus. Anak sudah bagus. Kemudian terkait dengan presentasi, anak sudah mampu mempresentasikan sesuai dengan data. Kemudian terkait dengan kolaborasi, mereka sudah mampu berkolaborasi dengan baik. Kemudian ada satu yang perlu diperhatikan, yaitu anak-anak atas nama si Kadek Biasa, nah itu punya pendengaran yang kurang bagus. Jadi solusinya adalah saya itu Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi di kesempatan kali ini yang mengajak Bapak untuk berbicara terkait dengan kegiatan asesmen awal atau penilaian awal di sekolah Pak. Pendengarannya kurang, tapi dia masalah berkembang di rumah kurang bergaul. Setelah diperolehnya pola-pola kebutuhan siswa yang akan digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran, bukan berarti guru dapat menandai siswa ya berdasarkan pola-pola tersebut. Seperti contoh ini. Untuk kelompok dari Budi ke Pilih atau ke kanan dari kalian ya, itu nanti akan belajar melalui video yang saya berikan karena kemampuan kalian di sini adalah kemampuan audio visual. Demikianlah proses kegiatan pelaksanaan pengumpulan data dalam kegiatan asesmen awal. Nah, dengan adanya pengumpulan data tadi diperoleh pola-pola yang lebih komprehensif ya, yang menggambarkan kondisi siswa beserta kebutuhan belajarnya lebih lanjut sehingga kita kedepannya bisa merancang kegiatan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pola-pola kebutuhan murid yang sudah dipetakan tadi harus senantiasa disesuaikan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Nah, Bapak dan Ibu Guru, sudahkah Anda melaksanakan asesmen awal? Jika belum, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu Guru yang lain segera lakukan asesmen awal untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid untuk membantu siswa kita mencapai tujuan pembelajaran yang disasar. Oke Bapak dan Ibu Guru, setelah asesmen awal dilaksanakan bukan berarti tugas kita selesai ya. Kita akan beranjak pada kegiatan pengelolaan atau perancangan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan hasil asesmen awal yang dilaksanakan. Selamat berkarya, salam merdeka belajar. Om Santi 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 Om.